Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almatia Dewi Arninda, mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Bapak Media Sucahya MSI, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dua model komunikasi. Yang pertama, model Goody-Kunz dan Kim. Model William B. Goody-Kunz dan Yun Kim sebenarnya merupakan model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya berlainan atau komunikasi dengan orang asing. Model komunikasi ini pada dasarnya sesuai untuk komunikasi tatap muka, khususnya antar dua orang. Meskipun disebut model komunikasi antar budaya atau model komunikasi dengan orang asing, model komunikasi tersebut dapat mempresentasikan komunikasi antara siapa saja. Karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang mempunyai budaya, sosio-budaya, dan psikobudaya yang persis sama. Seperti model Tubbs, model Goody-Kunz dan Kim mengasumsikan dua orang yang setara dalam berkomunikasi, masing-masing sebagai pengirim dan sekaligus sebagai penerima, atau keduanya sekaligus melakukan penyandian dan penyandian balik. Karena itu, tampak pula bahwa pesan suatu pihak sekaligus juga adalah umpan balik bagi pihak lainnya. Pesan atau umpan balik antara kedua peserta komunikasi direpresentasikan oleh garis dari penyandian seseorang ke penyandian balik orang lain dan dari penyandian orang kedua ke penyandian balik orang pertama. Kedua garis pesan atau umpan balik menunjukkan bahwa setiap kita berkomunikasi secara serentak kita menyandi dan menyandi balik pesan. Dengan kata lain, komunikasi tidak statis. Kita tidak menyandi suatu pesan dan tidak melakukan apa-apa hingga kita menerima umpan balik. Alih-alih kita memproses rangsangan yang datang pada saat kita juga menyandi pesan. Menurut Goody-Kunz dan Kim, penyandian pesan dan penyandian balik pesan merupakan proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosiobudaya, psikobudaya, dan faktor lingkungan. Kelebihan dari model komunikasi Goody-Kunz adalah terjadinya interaksi yang akan memperluas pengetahuan mengenai budaya lain. Bila komunikasi berjalan, kekurangan juga yang bisa saja muncul. Sebagai contoh adalah apabila tidak adanya kesepahaman. Kelebihan dari model komunikasi Goody-Kunz adalah terjadinya interaksi yang akan memperluas pengetahuan mengenai budaya lain. Bila komunikasi berjalan, kekurangan juga yang bisa saja muncul. Sebagai contoh adalah apabila tidak adanya kesepahaman. Contoh kasus komunikasi model Goody-Kunz dan Kim. Pertama, komunikasi antara orang Sunda dengan orang Jawa dengan perbedaan antar suku ini membuat individu tersebut saling mengenal dan dapat memperoleh hal baru dari segi bahasa ataupun ciri khas. Yang kedua, komunikasi antara pemeluk agama Hindu dengan pemeluk agama Islam. Dengan adanya komunikasi antara perbedaan agama ini berupaya agar satu sama lain dapat memahami dan mempunyai sikap toleransi dan mengetahui bahwa dalam suatu agama memiliki kebenaran dan keunikan yang dipercaya diri masing-masing. Yang ketiga, komunikasi antara warga negara Indonesia dengan negara Brasil hampir sama dengan komunikasi antar suku. Komunikasi antara negara ini juga dapat memperoleh pengetahuan baru dari segi karakter, ciri khas, bahkan kamu dapat menemukan bahasa baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan model komunikasi heliks, yakni suatu bentuk melingkar yang semakin membesar, menunjukkan perhatian kepada suatu fakta bahwa proses komunikasi bergerak maju dan apa yang dikomunikasikan kini akan mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang menyusul, dan menggarisbawahi sifat dinamik dari komunikasi. Proses komunikasi seperti halnya semua proses sosial terdiri dari unsur-unsur hubungan-hubungan dan lingkungan-lingkungan yang terus-menerus berubah. Heliks menggambarkan bagaimana aspek-aspek dari proses perubahan dari waktu ke waktu. Dalam percakapan misalnya, bidang kognitif secara tetap membesar pada mereka yang terlibat. Para aktor komunikasi secara sinambung memperoleh informasi mengenai topik masa tentang pandangan orang lain, pengetahuan, dan sebagainya.
Kelebihan model ini bisa dikatakan sebagai perangkat model yang bersifat heuristik. Oleh karena itu, maka model ini dapat memberikan inspirasi bagi para ilmuwan untuk membangun model-model teoritis, termasuk ilmuwan komunikasi. Liliwan 2011-89. Model ini disebut model yang sophisticated play, artinya model ini dapat menjelaskan sifat komunikasi yang kontima. Komunikasi yang tidak dapat diulang, model yang bersifat aditif dan akumulatif di mana setiap tahapan kegiatan tergantung pada kekuatan yang sudah ada. Kekurangan model ini menampilkan jumlah elemen komunikasi yang paling sedikit. Menurut Mortensen, jika dinilai berdasarkan standar ilmiah konvensional, maka model helix tidak layak dijadikan sebagai model teoritis. Model ini juga dikritik karena tidak menampilkan aktivitas elemen komunikasi secara sistematis. Model yang akan saya jelaskan adalah model Berlo. Model lain yang dikenal luas adalah model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari Source, Message, Channel, dan Receiver. Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan, dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi dan penyandi balik dalam proses komunikasi. Encoder bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam situasi tatap muka, fungsi penyandian dilakukan lewat mekanisme vokal dan sistem otot sumber yang menghasilkan pesan verbal dan nonverbal. Akan tetapi, mungkin juga terdapat seorang lain yang menyandi pesan, misalnya menteri, sekretaris negara dapat berfungsi sebagai penyandi dalam konferensi pers. Senada dengan itu, penerima membutuhkan penyandi balik untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Dalam kebanyakan kasus, penyandi balik adalah perangkat keterampilan indrawi penerima. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana caranya makan, minum, berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab. Karena cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi.